warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Uwaza TV. Apa kabar? Siang hari ini mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Dan hari ini saya sedang berada di Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan, di sela-sela pembekalan mahasiswa calon PKN, anggota PKN IAI Al-Khairat Pamekasan yang ke-15. Dan yang ke-27 ya, yang ke-27. Dan hari ini saya bersama seorang pembimbing, seorang motivator, dan seorang peneliti. Beliau adalah Dr. Amang Fathur Rahman, berasal dari Pasuruan. Selain juga dosen dan peneliti sekaligus motivator. Assalamualaikum Bapak Amang. Waalaikumsalam. Ya. Jadi ini IAI Al-Khairat Pamekasan ini akan melaksanakan PKN yang ke-27 dan akan melibatkan sekitar 300 mahasiswa, di mana mahasiswa itu nanti akan diberangkatkan ke berbagai daerah di wilayah Pamekasan. Nah, kira-kira sejauh kira-kira sejauh mana urgensi dari pelaksanaan PKN ini yang akan dilakukan oleh Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan. Oke. Terima kasih. Ini kan ada 7 kecamatan. Kemudian untuk tahun sekarang ada 22 desa. Saya kira itu hal yang sangat penting melalui perkuliahan kerja nyata ini untuk bisa sebagai katalisator pengembangan daerah wilayah. Jadi bagaimana kontribusi dan peran kampus untuk pemerintah daerah ini salah satunya pintu masuknya atau pintu pengembangannya melalui perkuliahan kerja nyata ini. Satu sisi mahasiswa nanti akan banyak belajar kepada masyarakat, tapi di sisi lain adalah bagaimana nanti pemerintah desa, berbagai macam stakeholder, pemerintah daerah ini juga bisa menjadi bagian kontribusi positif untuk pengembangan kewilayahan di daerah. Jadi ini sangat penting sekali bagi saya, khusus sayanya, agar teman-teman mahasiswa maupun secara industri kelembagaan bisa berkontribusi nyata untuk pengembangan daerah di Kabupaten Pamekasan. Nih, yang harus dilakukan oleh lembaga ini apa dalam rangka membimbing mahasiswa sehingga mahasiswa itu nanti proses PKN itu berjalan dengan maksimal. Apa yang harus dilakukan oleh lembaga dan seluruh perangkat-perangkat yang dimiliki oleh lembaga, termasuk dosen dan semacamnya. Oke, secara kelembagaan, peran dan kontribusi IAI Al-Khairat untuk Pamekasan saya kira sudah tidak ditanyakan lagi ya. Kemudian yang kedua, melalui salah satu PKN ini perkuliahan kerja nyata, saya kira ini salah satunya, dan nanti akan banyak sekali program-program, misalnya nanti pembelajaran berbasis komunitas dan seterusnya. Saya kira nanti bisa dikembangkan sampai ke sana. Itu nanti positioningnya kampus akan bisa menjadi mitra strategis berbagai macam pihak, baik level di pemerintah desa, kemudian pemerintahan di kecamatan, pemerintah di kabupaten, maupun berbagai macam stakeholder yang lain, misalnya di usaha, komunitas petani, maupun komunitas ibu-ibu, komunitas perempuan, semuanya bisa bersinergi. Dan disinilah peran kontribusi kampus, bagaimana bisa menjadi mitra yang baik dan saling bisa bahu-membahu untuk pengembangan Pamekasan yang lebih baik. Saya kira begitu. Apalagi nanti kan didukung dengan didukung dengan pemerintah daerah. Saya kira tidak ada pemerintah daerah yang tidak mendukung. Semuanya pasti mendukung, dan ini menjadi hal yang perlu diperkuat kualitasnya. Iya. Ini kan kalau kita berkaca di beberapa daerah yang sudah sukses, ada di daerah Jawa itu, jadi wisata sawah, kemudian
Ada daerah yang 3 kali berturut-turut mendatangkan mahasiswa KKN dalam rangka melakukan perubahan mindset dan budaya masyarakat. Nah, kira-kira nih dalam rangka menguatkan peran mahasiswa itu yang apa yang harus dilakukan ini kan terutama kan setiap KKN satu kelompok PKN itu memiliki pendamping. Nah, apa kira-kira yang harus dikerjasamakan oleh pendamping dosen pendamping lapangan dengan mahasiswa? Oke. Saya kira di lokasi-lokasi PKN nanti di 7 kecamatan 22 desa yang disebar di tahun ini, ini mereka memiliki potensi sekaligus upgrade potensi kalau boleh saya membahasakan. Saya tidak membahasakan terkait dengan problem ya. Tetapi perlu upgrade potensi yang mungkin perlu di-upgrade. Jadi ada potensi yang sudah maksimal tetapi ada potensi yang perlu di-upgrade. Ya, betul. Potensi yang perlu di-upgrade inilah yang perlu kenali dan di frekuensinya disamakan antara pemerintah desa dengan teman-teman di mahasiswa serta dosen DPR. Kira-kira potensi yang perlu di-push lagi dan potensi yang masih rendah tapi bisa di-push lagi. Kira-kira apa yang bisa dikembangkan lagi agar memang betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah desa maupun juga sebagai media belajar yang baik bagi teman-teman mahasiswa. Nah, itu harus dikenali. Kalau sudah dikenali, maka selanjutnya saya kira program-program yang akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan komunitas, kebutuhan dari pemerintah desa pasti akan sangat bermanfaat bagi masyarakat secara luas dan juga bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa untuk belajar bagaimana menjadi bagian masyarakat sesuai dengan peningkatan keilmuannya mereka. Berarti kira-kira cara mengupgrade potensi itu ya observasi berarti. Salah satu cara untuk bisa mengenali apa yang dihadapi ini. Tahap awal bisa jadi melihat dari profil desa yang paling mudah atau melihat dari penilaian SDGs desa dari Kementerian Desa itu ada. Dari SDGs desa itu kita juga bisa melihat secara online, misalnya skor yang akan didampingi teman-teman dari PKN ini, skor SDGs desa saya kira juga masih 50% ke bawah ya. Skornya secara umum di 7 kecamatan tersebut. Nah, itu juga berarti bagaimana kontribusi IAI Al Khairat untuk bisa bermanfaat dan bersinergi bersama agar pengembangan SDGs desa ini bisa lebih baik. Ya, kalau yang untuk mahasiswa sendiri, kira-kira apa saja yang harus dilakukan selama menjalani PKN ini? Oke. Kalau boleh saya memberikan pesan, yang pertama di desa ini adalah sebagai mitra sekaligus sebagai tempat belajar untuk bermasyarakat yang baik. Yang kedua adalah teman-teman mahasiswa nanti akan belajar bagaimana komunikasi dengan masyarakat yang baik. Ketiga, belajar bagaimana bisa kenali potensi dan sekaligus masalah yang mengiringinya, dan belajar bagaimana cara menyelesaikannya yang baik dan menjadi lebih baik. Dan yang terakhir tentu kemanfaatan ini perlu dimaksimalkan agar bisa dirasakan semuanya. Mahasiswa mendapatkan keilmuan, bisa mendapatkan bagaimana belajar menyusun program yang baik dan bisa menyelesaikan persoalan. Masyarakat diuntungkan kehadiran mahasiswa ini adalah menjadi katalisator bagi teman-teman masyarakat desa agar mereka juga memiliki minimal satu mitra strategis IAI Al Khairat. Yang kedua juga sangat mungkin potensi untuk kerjasama dengan berbagai stakeholder di luar desanya itu bisa dimediasi oleh teman-teman ataupun mungkin bisa dikerjasamakan dengan teman-teman IAI Al Khairat. Iya, terima kasih. Jadi memang pada intinya PKN ini adalah bagian dari implementasi Tridharma perguruan tinggi dan menjadi tolok ukur
apakah pendidikan selama menempuh di perguruan tinggi itu berhasil atau tidak, ya bagaimana direalisasikan di dalam bentuk pengabdian tadi. Dan tentu di masa pengabdian itu selain mengimplementasikan teori ilmu yang didapat di kampus, juga dalam rangka mendapatkan pengalaman baru bagaimana terlibat secara langsung implementasi akademik, ya baik secara sosiologis, secara demografis dan semacamnya. Maksudnya adalah bagaimana kita terlibat secara langsung pada berbagai kenyataan di masyarakat dan juga proses pembangunan di masyarakat. Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.